Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTuber pemula kembali sekalian. Jadi di sini banyak yang bertanya, "Mas, saya sudah rajin upload video setiap hari, tapi kok kenapa channel YouTube saya video-video saya masih sepi aja?" Jadi di sini teman sekalian, bukan berarti kita rajin upload video tapi kita tidak melakukan kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang mengakibatkan video-video kita nggak pernah rame, channel YouTube kita nggak akan pernah bertambah itu subscriber dan jam tayangnya. Oke teman sekalian, kita akan langsung aja bahas apa sih yang menyebabkan video kita ini sepi penonton walaupun sudah rajin upload video. Yang pertama teman sekalian, yang pertama adalah kita nggak paham itu target kita untuk membuat video itu targetnya apa. Nah, kalau targetnya itu sasarannya adalah para penonton yang mencari di search engine YouTube, secara otomatis teman sekalian kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Riset dulu judulnya, thumbnailnya diperbaiki, dibagusin, baru kita upload video. Itu targetnya ya, targetnya di search engine YouTube kalau ada orang yang mengetikkan sebuah kata kunci. Tapi kalau targetnya kita bisa mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube, gimana nih caranya supaya video kita dapat rekomendasi pihak YouTube? Nah, caranya adalah kita meningkatkan kualitas video kita teman sekalian. Kita memuaskan penonton. Penonton tuh maunya nonton apaan? Nah, supaya rekomendasi ini berjalan, teman-teman, kita harus membuat judul semenarik mungkin. Menarik perhatian orang lain untuk ngeklik. Jadi kalau kita sudah buat judulnya itu menarik, buat thumbnailnya menarik, secara otomatis teman-teman menarik perhatian orang untuk ngeklik. Walaupun mereka tidak mengetikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube, video-video kita bisa muncul tuh di beranda mereka. Karena apa? Para penonton kita itu nontonnya secara full durasi. Karena apa? Mereka suka sama video-video kita. Itu kalau teman-teman targetkan supaya dapat rekomendasi pihak YouTube. Jadi begitu ya buat teman sekalian. Jadi kita harus mentargetkan video kita itu mau targetkan yang mana. Kalau targetkan search engine YouTube, ya kita harus belajar riset dulu. Tapi kalau target kita dapat rekomendasi dari pihak YouTube, kualitas konten kita diperbaiki, habis itu kita belajar membuat judul-judul yang aneh-aneh supaya orang tuh penasaran untuk ngeklik pada video-video kita. Lalu yang kedua, apalagi teman sekalian? Yang kedua adalah channel atau video-video kita membosankan. Nah, membosankan di sini dalam artian begini teman sekalian. Biasanya para penonton tuh kan komentar tuh. Komentar itu jangan diabaikan. Komentar itu harus kita perhatikan. Berarti kalau mereka komentar negatif, berarti video-video kita itu nggak menarik atau membosankan. Itu aja. Kalau kita membahas atau membuat konten itu aja, mereka akan membosankan. Mereka nggak akan mau nonton. Pada saat video kita muncul di beranda mereka nggak akan ngeklik. Ini paling video yang kemarin-kemarin nih. Kita harus berinovasi membuat konten-konten baru yang menarik perhatian mereka. Dan kalau perlu teman sekalian, di beranda YouTube tuh belum ada, kita buat konten yang baru. Dengan cara ini kita menarik perhatian mereka supaya mereka datang ke channel YouTube kita. Atau teman-teman itu membuat konten-konten yang santai, mereka itu merasa betah setiap ocehan atau omongan teman-teman. Tapi kalau teman sobat sekalian nggak bisa ngomongnya sedikit belepotan, susah ya teman-teman, bisa di belakang layar. Dengan cara apa? Kita menyajikan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang mereka butuhkan gitu. Contohnya nih, konten tutorial. Konten tutorial itu nggak perlu kita ngomong ya. Konten tutorial itu dengan gerakan, dengan tulisan itu udah cukup. Jadi begitu ya teman-teman, supaya para subscriber atau penonton kita tidak bosan, kita harus berinovasi. Kita buatlah konten-konten yang baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mereka cari itu seperti apa, baru kita sajikan. Habis itu yang ketiga, apalagi teman-teman yang mengakibatkan video kita sepi penonton. Yang ketiga adalah kebanyakan promosi. Nah, di sini buat teman sekalian, kebanyakan promosi ini nggak bagus ya. Kalau kita promosinya sekali dua kali, nggak apa-apa sih. Promosi kan bisa di media sosial, bisa di komunitas YouTube. Itu nggak apa-apa ya kalau sekali dua kali untuk memperkenalkan channel YouTube kita sama orang lain. Tapi kalau kebanyakan itu nggak bagus. Kenapa saya bilang kebanyakan nggak bagus? Biasanya kalau kita promosi itu, orang tuh hanya penasaran di awal aja. Ini konten tentang apaan sih? Mereka mengklik, habis itu mereka nonton ya. Tapi lebih banyaknya mereka tuh ngeklik, nonton sebentar, komentar, habis itu ditinggalkan. Kebanyakan seperti itu. Jadi makanya saya bilang buat teman sekalian, pihak YouTube juga itu mendeteksinya kalau sumbernya itu bukan dari search engine YouTube ataupun bukan dari hasil rekomendasi, karena hasil promosi teman sekalian itu nggak bagus. Pihak YouTube itu nggak akan merekomendasikan video kita. Karena apa? Para penonton kita itu nontonnya itu durasinya pendek. Nah, kalau udah durasinya pendek, video-video kita nggak akan direkomendasikan pihak YouTube. Bahkan pada saat bersaing di beranda YouTube, pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci, video kita nggak akan muncul, video kita kalah. Jadi buat teman sekalian, jangan kebanyakan promosi. Promosilah seperlunya saja. Habis itu kesalahan yang keempat, apalagi teman sekalian? Kesalahan yang keempat adalah para penonton kita itu pusing lihatin kamera kita teman sekalian.
Nah, teman-teman bisa lihat ya di kamera saya kan tenang nih, diam aja seperti ini ya. Kamera saya tenang, diam aja seperti ini, saya menggunakan tripod. Kalau teman-teman itu mungkin dipegang sendiri, ataupun ada kameramen, nah itu perhatikan. Pada saat kita ngerekam itu hati-hati, kalau kita ngerekamnya gerak-gerak, lalu banyak gerakan teman sekalian, para penontonnya tuh pusing. Ini yang direkam nih apaan sih, begitu ya. Habis itu kalau buat teman sekalian pada saat ngoceh, ngomong menggunakan HP Android begini ya, kita fokusnya ke kamera, jangan ke layar ya. Kalau kita ke layar itu kayak agak juling ya. Jadi bahasanya kameranya di sini nih. Ini saya madep sini ya. Tapi kalau saya madep ke layar HP itu begini teman sekalian. Nah, ini saya madep di layar HP. Jadi saya itu nggak fokus ke kamera. Jadi ke kamera tuh seperti ini. Jadi buat teman sekalian harus fokus ya. Walaupun menggunakan kamera, kita lihatlah kameranya. Jangan lihat di layar HP-nya. Kalau lihat di layar HP-nya itu bukan lihat para penonton. Kita itu lihat diri kita sendiri karena di layar HP-nya seperti itu. Jadi buat teman sekalian, belajarlah menggunakan kamera dengan baik. Kalau teman-teman di belakang layar, ya teman-teman tuh kalau pegang kamera itu sesuaikan. Kalau semuanya orang ngomong A ya direkam yang bagian A. Tapi kalau orang ngomong B, direkam bagian B. Jangan orang ngomong A, habis itu yang direkam bagian B. Kan nggak nyambung. Jadi buat teman sekalian biasanya itu yang membuat pusing para penonton. Dan penonton kita bisa kabur. Mereka nggak mau melakukan sub. Bahkan nontonnya hanya sebentar. Bahkan channel YouTube teman sekalian bisa ditinggalkan seperti itu. Habis itu yang membuat sepi penonton berikutnya adalah teman sekalian, video-video kita tidak menarik. Nah, video kita tidak menarik ini dalam artian begini buat sekalian. Kalau kita nge-YouTube itu sebenarnya buat teman sekalian, yang pertama adalah kita memanjakan mata ya. Yang kedua, kita membacakan telinga. Telinga itu jadi kalau kita semuanya nge-YouTube ya, suaranya tuh harus jelas, jernih, nggak berisik gitu ya. Habis itu kameranya harus terang. Nah, begitu buat sekalian. Kita pertama kalau sudah kameranya terang, suaranya bagus. Selanjutnya supaya video kita terlihat menarik buat sekalian, kita harus pandai bicara. Kalau nggak pandai bicara, ya kita harus punya tampang ganteng gitu ya, atau tampang cantik. Kalau kita tampangnya pas-pasan ya jangan kepedean lah. Kita bikin konten-konten yang bermanfaat aja lah. Kalau semuanya tampangnya seperti saya nih, pas-pasan, ya saya bikin konten yang bermanfaat, konten-konten tutorial begitu ya. Tapi kalau saya punya wajah yang ganteng, yang cantik, saya nge-vlog aja makan bakso. Enak sekali nih makan bakso pedas seperti itu ya. Orang akan nonton, akan penasaran, bukan penasaran sama baksonya, tapi penasaran nonton orangnya. Teman-teman lihat aja para artis itu kalau mereka bikin konten YouTube atau bikin video-video atau lampir di layar kaca di televisi, mereka itu kan banyak penasaran ingin nonton ya. Terkadang tuh mereka tuh bukan nonton tentang apa namanya jalan ceritanya memang sih benar sih. Tapi kadang-kadang lihat orangnya, wah cantik ini ya, artisnya cantik. Kalau artisnya nggak cantik, gimana mau ditonton begitu. Jadi buat teman sekalian, kita memanjakan mata itu penting. Jadi kita harus membuat semenarik mungkin para penonton itu tertarik sama video-video kita. Oke sobatku, cukup jelas ya. Jadi buat teman-teman yang channel YouTube-nya atau video-videonya masih sepi, perbaiki mulai sekarang. Yang saya bilang tadi ya, 1 sampai dengan 5. Yang pertama tentang tidak pahamnya target, kita harus mentargetkan video kita ini mau targetkan kemana. Yang kedua tentang membosankan, gimana caranya supaya orang itu nggak bosan nonton video kita. Yang ketiga berikutnya adalah tentang kebanyakan promosi. Kita jangan terlalu banyak promosi teman-teman. Kita promosi seperlunya. Kita harus targetkan ke search engine YouTube atau kita dapat rekomendasi dari pihak YouTube. Itu yang bagus buat teman sekalian. Habis itu yang keempat apalagi teman sekalian? Yang keempat itu adalah penonton tuh pusing lihat kamera. Karena teman-teman itu pegang kameranya sanak sini, habis itu nggak jelas, habis itu pencahayaannya nggak jelas seperti itu. Yang terakhir adalah tidak menarik. Jadi kita harus membuat video semenarik mungkin. Jadi makanya saya pernah bilang video-video kita tuh harus diedit semenarik mungkin. Jangan ngomong ngevlog habis itu diupload. Jadi ada kesalahan-kesalahan tuh diupload diterusin ya. Kalau teman-teman itu ngomongnya lancar itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongnya nggak lancar ya teman-teman harus diedit lagi, dipotong-potong seperti itu. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.